Selamat datang di Little Light Stories. Cerita anak penuh cahaya. Pesan dari puncak bukit. Angin pagi bertiup lembut di desa Sukamaju. Batu penuntun yang kini menggantung di leher Rara terus bersinar dalam pola baru, membentuk garis melengkung seperti punggung bukit. Danu membentangkan peta dan menunjuk area yang belum mereka jelajahi. Ini dia, katanya. Bukit Luhur. Orang-orang jarang ke sana karena katanya terlalu sunyi. Tapi peta menunjukkan sesuatu tersembunyi di puncaknya. Pak Hadi mengangguk. Puncak bukit itu dulu tempat para tetua desa mencari jawaban dari alam. Kalau kalian ke sana, jangan hanya lihat, tapi dengarkan. Mira menggantungkan kameranya di leher. Kita akan rekam semuanya. Mungkin ini petunjuk terakhir. Rara mengepalkan tangan. Kalau begitu, ayo kita cari jawabannya. Pendakian ke puncak perjalanan dimulai melewati jalan setapak yang menanjak dan berliku. Di tengah jalan, mereka membantu seorang nenek yang menjatuhkan kayu bakar. Bimo dengan semangat membawakan hingga ke rumah si nenek, dan Lala memberi sebotol air minum. Terima kasih nak, kebaikan kalian adalah berkah, ujar si nenek sambil tersenyum. Langit cerah saat mereka mendekati puncak. Angin bertiup lebih kencang, tapi tidak menakutkan, seolah mengajak mereka lebih cepat ke atas. Di puncak Bukit Luhur, mereka tiba di tanah datar, dikelilingi batu-batu kecil dan satu batu besar di tengah yang berbentuk datar seperti meja. Di atasnya, terdapat ukiran daun dan bentuk lingkaran. Suara alam, mereka duduk melingkar di sekitar batu. Udara sunyi, tapi menyimpan kehadiran yang kuat. Lala menutup mata dan mendengar. Ada suara, seperti bisikan, tapi pelan sekali. Tiba-tiba, angin berputar lembut dan dari balik batu muncul selembar daun lontar tua. Rara mengambilnya perlahan. Tulisan di atasnya terbaca samar. Jika engkau sudah menemukan cahaya, maka kembalilah ke tempat semua dimulai. Bawalah cahaya itu ke hati sesama. Mira memotret dan Danu membaca ulang. Ini mungkin maksudnya kita harus kembali ke desa, menyampaikan semua yang telah kita pelajari. Pak Hadi mengangguk. Betul, petualangan luar biasa kalian bukan untuk disimpan, tapi untuk diteruskan. Bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada anak-anak lain, agar warisan ini tak terputus. Rara berdiri di atas batu besar dan menatap Cakrawala. Aku ingin semua anak tahu bahwa desa ini punya kisah luar biasa. Bukan untuk ditakuti, tapi dicintai. Batu penuntun di lehernya kini bersinar terang, dan bayangan simbol padi, air, bintang, dan burung muncul melingkar di tanah di sekitar mereka. Semua tersenyum. Bimo menatap awan dan berkata, kalau semua ini buku cerita, maka kita baru saja sampai di bab terakhir. Pak Hadi menambahkan, atau awal dari kisah yang akan kalian tulis sendiri. Kesimpulan, di episode ini, Rara dan teman-temannya sampai pada titik perenungan bahwa semua petualangan, penemuan, dan rahasia bukan untuk disimpan sebagai cerita semata, melainkan untuk diwariskan. Mereka memahami bahwa pengetahuan, kebaikan, dan cinta pada tanah kelahiran adalah cahaya yang harus terus dijaga dan dibagikan. Saat mereka turun dari bukit, matahari pagi menyinari wajah mereka. Jalan pulang terasa berbeda, bukan karena lebih mudah, tapi karena hati mereka kini lebih ringan dan terang. Petualangan belum benar-benar usai, karena setiap langkah di desa kini adalah bagian dari warisan yang hidup. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.